Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Abi Sanara dari Coding Line Channel. Kali ini kita akan melanjutkan lagi serial aplikasi web sekolah episode yang ke-23. Di video sebelumnya, kita sudah membuat halaman data ujian dan juga input nilai ujian. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, silakan klik tombol i yang ada di kanan atas video ini. Dan sekarang kita akan mulai membuat script input nilai ujian dengan Ajax dan vanilla JavaScript. Apa sih Ajax itu? Ajax atau kepanjangannya Asynchronous JavaScript dan XML adalah suatu teknik untuk membuat website menjadi lebih dinamis, yaitu mampu mengupdate dan menampilkan data baru dari server tanpa perlu melakukan reload terlebih dahulu dengan bantuan XML, HTML, CSS, dan juga JavaScript. Lalu apa dari kelebihan Ajax ini teman-teman? Kelebihannya adalah yang pertama, dia dapat menampilkan data dari server setelah halaman itu di-load. Lalu yang kedua, kita juga dapat mengupdate tampilan web tanpa harus reload halaman terlebih dahulu. Beda dengan video-video sebelumnya, jika kita mau menampilkan data dari server, maka halaman web harus di-reload terlebih dahulu. Sehingga kalau kita perhatikan, maka layar monitor itu seperti berkedip teman-teman. Lalu yang ketiga, kita juga dapat mengirim data ke server secara background, sehingga proses request dan response dari dan ke server tidak mengganggu jalannya web kita. Alhasil, performa web kita pun menjadi lebih cepat dan lebih baik. Tapi perlu diketahui, sebelum teman-teman menggunakan Ajax dan hal-hal lain di video ini, teman-teman mesti pelajari juga ya, JavaScript dasar dan teknik penelusuran DOM. Jadi istilahnya prerequisite-nya lah. Soalnya saya nggak ngebahas secara detail kedua hal itu di sini. Jadi itu ya teman-teman, sekilas tentang Ajax. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, and subscribe ya, supaya channel kita semakin bermanfaat. Sekarang kita buka aja XMPP-nya ya. Kalau sudah siap, kita minimize. Sekarang kita masukkan alamat web kita, localhost sekolah. Lalu kita masukkan username dan passwordnya ya. Lalu kita ke halaman ujian. Lalu klik tambah datanya. Nah ini ya, halaman nilai ujian yang udah kemarin kita buat ya. Tapi sebelumnya saya mau nambahin input box tanggal ujian dulu teman-teman di sini. Soalnya waktu kita buat tabelnya di episode 2, itu kan ada tanggal ujian ya. Jadi kita mesti tambahin input box-nya. Coba kita lihat aja database-nya. Kita ke DB sekolah, lalu tabel ujiannya. Nah ini teman-teman, ada nomor ujian, ada tanggal ujian ya. Jadi kita mesti buat juga input box-nya. Kita ke text editor, buka folder aplikasinya ya. Lalu kita ke halaman nilai ujian. Nah di sini, ini kita copy aja teman-teman. Kita copy, kita paste. Ini kita benerin, kita ganti ikonnya jadi calendar days. Lalu type-nya kita ganti jadi date. Name-nya kita ganti jadi tanggal. Value-nya kita hapus ya. Lalu kelas
PG transparannya nggak usah, ini kan bawaan dari nomor ujian ya. Lalu read only ini kita ganti jadi required. Save ya. Sekarang kita lihat lagi. Refresh. Nah, ada tampil ya tanggal ujiannya. Nah, sekarang saya pengennya ketika user memilih salah satu jurusan di sini, baik itu kimia industri ataupun kimia analis, maka tampil mata pelajaran di sini, teman-teman. Kalau yang dipilih kimia industri, pengen tampil mata pelajarannya umum dan jurusan kimia industri ya. Kalau yang dipilih kimia analis, pengen tampil di sini mata pelajaran umum dan jurusannya kimia analis. Dan tampilnya itu sekarang kita mau pakai Ajax, teman-teman. Biar dia tampilnya itu secara asinkronus, jadi nggak nge-reload dulu. Sekarang kita ke text editor lagi. Kita ke bawah ya. Nah, di sini kita buka text script. Sekarang kita tangkap elemen yang kita butuhin, teman-teman. Yang pertama kita perlu jurusan, yang kedua kita perlu T-body mata pelajaran ya. Sekarang kita buat variabel dulu. Const jurusan sama dengan, di sini saya mau pakai teknik penelusuran DOM, teman-teman, untuk nangkap elemennya ya. Dokumen get element by ID jurusan ya. Ini diambil dari ID, box jurusan ya. Yang kedua, saya mau tangkap lagi. Kita buat variabelnya dulu. Mapel kejuruan. Lalu kita ambil ID dari T-body kejuruan ya, teman-teman. Dokumen get element by ID kejuruan. Nah, ini diambil dari sini, teman-teman. Ya, ini kan masih kosong nih. Nanti kita isi di sini pakai Ajax. Kalau sudah, sekarang kita buat trigger, teman-teman, untuk menjalankan Ajax-nya ya. Triggernya itu berupa event dari box jurusan, teman-teman. Jurusan add event listener. Kita masukin eventnya di sini change. Jadi ketika si user memilih salah satu jurusan yang ada di box, maka kita jalanin fungsinya. Function gini ya. Sekarang kita buat objek Ajax-nya dulu ya. Let Ajax sama dengan new XML HTTP request. Nah, ini objek Ajax-nya ya. Lalu sekarang kita cek kesiapannya. Ajax, kita panggil metodenya onReady state change. Sama dengan kita jalanin fungsinya. Sini kita cek lagi if Ajax ready state sama dengan 4 dan Ajax status sama dengan 200. Jadi kalau Ajax-nya udah ready dan statusnya udah oke, kita isi mapel kejuruan, T-body kejuruan ya, teman-teman. Kita isi T-body kejuruannya dengan hasil respons dari Ajax.
Ini teman-teman. Nah, sekarang kita eksekusi Ajax-nya. Ajax open. Sini kita kasih parameter. Yang pertama itu metodenya, teman-teman. Metodenya sih saya mau pakai get. Lalu URL-nya atau sumber datanya nanti kita buat file namanya Ajax mata pelajaran ya, .php. Lalu kita kirim parameter ya, kita kirim pesan. Pesannya itu jurusan yang dipilih oleh user ya. Jurusan value. Lalu kita kasih lagi di sini satu lagi parameternya true. Berarti asinkronus ya. Kalau false berarti desinkronus. Tapi kita pakai true ya, kita kan pakai Ajax. Kalau sudah, kita kirim Ajax send. Nah, sekarang kita buat ini teman-teman, file Ajax mata pelajaran teman-teman. Kita buka Explorer-nya. Sini kita kasih nama Ajax strip mata pelajaran.php ya. Maaf, ini mata pelajaran teman-teman. Sudah, sekarang kita buka tag PHP. Kita panggil file wajib kita. config.php. Lalu kita panggil lagi. Kita ambil ini ya teman-teman, parameter yang dikirim dari Ajax tadi ya. Kita taruh di variabel $jurusan sama dengan $_get jurusan. Sekarang kita buat variabel untuk nomor. Lalu sekarang kita buat query untuk nampilin data pelajarannya ya. $query pelajaran sama dengan MySQLi query $koneksi select bintang from tabel pelajaran where jurusan sama dengan umum. Jadi yang pertama itu kita ambil mata pelajaran yang umum dulu ya. Lalu kita kasih lagi or jurusan sama dengan $jurusan. Nah gini teman-teman. Jadi kita ambil yang pertama mata pelajaran umum, yang kedua mata pelajaran sesuai dengan jurusan yang dipilih oleh user ya. Lalu kita buat looping buat nampilinnya ya. While $data sama dengan MySQLi fetch array $SQL $query pelajaran sini kita tutup dulu. Nah sekarang di sini kita buat isinya teman-teman.
Kita buat tr dulu, table row-nya ya. Lalu kita buat td-nya. Yang pertama di sini kita kasih echo untuk nomor ya. Dolar nomor plus. Ini kita ketengahin. Kita kasih align center. Yang kedua di sini kita buat input box ya. Type-nya text, name-nya maple. Di sini kita kasih array-nya ya, array kosong ya. Soalnya ini mau kita looping. Lalu value-nya php echo kita ambil dari data pelajaran. Lalu kelasnya kita kasih border 0, kita buang bordernya. BG-nya transparan. Lalu kolomnya 12. Kita ambil lagi atributnya read only. Ini kita copy ya. Ini kita isi type-nya text, lalu name-nya kita ganti jurusannya. Lalu value-nya $data jurusan. Kelasnya border 0, background-nya transparan, kolomnya 12 ya. Read only. Ini kita copy lagi untuk nilainya ya. Ini type-nya number. Name-nya nilai. Lalu value-nya di sini kita buat 0 dulu teman-teman. Lalu kita kasih minimalnya 0, max-nya 100 ya, jadi nilai paling tinggi 100 ya. Lalu step-nya, kenaikannya ya, kenaikannya 5. Lalu kelasnya kita hapus dulu. Form control. Lalu kita kasih name ya, ini name punya kita nih, nilai. Text center. Atribut return-nya kita hapus. Soalnya mau kita isi ya. Kalau udah kita save teman-teman. Ini juga belum di save ya. Nah kalau sudah kita cek. Ini kita refresh lagi. Sudah, sekarang coba kita isi ya. Tanggalnya kita buat aja tanggal hari ini ya. Lalu kita pilih siswanya. Sudah nambahin siswa teman-teman. Saya pilih ini aja. Rangga Cahyadi. NIS-nya 001 ya. Jurusannya saya pilih kimia industri. Nah, tampil teman-teman. Mata pelajarannya, jurusannya, dan input box untuk nilai ujian ya. Dan tampilnya juga asinkronus teman-teman. Dia nggak nge-reload lagi. Beda kayak waktu kita buat searching ya. Di episode 21 ya. Dia kan nampilnya kan nge-reload teman-teman. Nah, kalau ini nggak nge-reload ya. Nah, ini kimia industri, mata pelajarannya umum dan kimia industri ya. Ada 7 ya. Kalau kita pilih kimia analis. Nah, tampil juga tuh. Yang jurusannya umum dan kimia analis ya, dan tampilnya udah asinkronus teman-teman, bagus dia.
Sekarang saya pengennya waktu kita ngisi nilai ujian di sini, misalkan 50 atau 100 atau 60 ya. Nah, di sini langsung ke sini nih. Total nilainya berapa, nilai terkecilnya berapa, tertingginya berapa, dan rata-ratanya berapa ya. Jadi sekarang kita benerin lagi. Kita ke sini. Nah, sekarang kita tambahin event di sini, teman-teman. Event itu on change. Jadi ketika si user mengisikan nilai ujian, maka kita buat fungsi ntar di sini ya, buat ngitung total nilai, nilai terkecil, terbesar, dan rata-ratanya ya. Sini kita buat fungsi hitung ya. Fungsi hitung ya. Nah, kita juga udah ngebuat kelas untuk buatan kita ya. Nilai ini punya kita, teman-teman. Kalau form control sama text center ini punya Bootstrap. Kalau yang ini punya kita nih, nilai ini. Save dulu. Sekarang kita ke nilai ujian lagi. Sekarang di sini kita buat fungsi, teman-teman. Salah ya. Kan di sini. Sini ya. Sebelum kita buat fungsinya, kita tangkap dulu elemen yang kita butuhin, teman-teman. Yang pertama, kita tangkap elemen total nilai ya. Kita taruh dalam variabel const total sama dengan, saya pakai teknik penulis random lagi, teman-teman. Dokumen get element by ID total underscore nilai. Ini ID dari input box elemennya, teman-teman. Coba kita lihat total nilai ya. Nah, ini ya ID-nya ya. ID dari input box nilai. Lalu kita tangkap lagi elemen dari input box nilai terkecil ya. Kita buat variabel minimal value. ID-nya nilai terendah. Ini udah kita buat ya di video kemarin ya. Kita copy lagi. Untuk nilai tertinggi ya, kita buat variabelnya max value. Lalu ID-nya nilai tertinggi. Satu lagi kita ambil elemen rata-rata ya. Average. ID-nya rata-rata. Kalau sudah, sekarang kita buat fungsinya ya. Function namanya tadi event hitung ya. Nama fungsinya ya. Nah, sekarang kita tangkap lagi input box nilai ujian ya. Kita buat variabel lagi let nilai ujian sama dengan, saya pakai penulisan DOM lagi ya. Dokumen get element, tapi di sini saya pakai class name, teman-teman, bukan ID ya. Sini name-nya nilai. Jadi ambil dari sini, teman-teman. Nah, ini ya. Kalau sudah, kita buat variabel lagi untuk total nilai. Total nilai sama dengan, kita buat 0 dulu. Lalu kita buat variabel lagi untuk list nilai. Soalnya kan nanti mau kita urut dari yang terkecil ke yang terbesar ya. List nilainya kita buat array kosong. Kalau sudah, sekarang kita buat looping. For i-nya kita mulai dari 0 ya. Lalu array length-nya kita ganti sama nilai ujian. Lalu kita increment. Kita hapus saja.
Nah, sekarang kita convert dulu teman-teman total nilainya dari string ke integer ya. Total nilai sama dengan parse integer ya. Parse integer total nilai. Jadi kita convert dulu. Setelah itu baru kita tambahin sama nilai ujiannya. Tapi di sini kita parsing lagi ya ke integer ya. Soalnya tadinya kan string ya. Parse integer nilai ujian kita masukin array-nya di sini. Nilai ujian i value-nya. Ini diambil dari input box yang diinputin oleh user ya. Nilai ujiannya ya. Lalu kita isi totalnya ya. Total nilainya. Total value sama dengan total nilai. Lalu kita isi lagi list nilainya. List nilai kita masukin nilai yang diinputin oleh user. Push. Ini saya pakai teknik untuk masukin nilai ke dalam array ya teman-teman. Jadi pelajaran JavaScript dasarnya ya. Push nilai ujian. Kita masukin array-nya. Value. Nah sekarang kita urutin nilainya dari yang terkecil ke yang terbesar ya. List nilai. Sort. Nah default pengurutan array di JavaScript ini sampai sini aja teman-teman. Tapi kita nggak boleh sampai sini, soalnya yang kita urutin itu angka ya, bukan string. Ini untuk string. Jadi kalau untuk angka kita tambahin lagi. Function AB gini ya. Jadi di sini kita buat return A ke B. Nah, kalau udah kita urutin, tinggal kita ambil nilainya ya. Yang pertama kita ambil nilai terkecil ya. Min value sama dengan list nilai. Kita ambil yang pertama ya. Yang pertama itu indeksnya 0. Soalnya kan array. Array diambil dari 0. Yang kedua kita ambil lagi nilai tertinggi. Max value. Ini sama dengan list nilai. Nilai tertinggi itu kita ambil dari list nilai yang terakhir ya. List nilai terakhir itu kan kita ambil dari panjang nilainya, panjang array-nya dikurang 1 teman-teman. Soalnya kan array-nya dimulai dari 0 ya. List nilai length kurang 1. Lalu kita ambil lagi rata-ratanya ya. Average value sama dengan ini. Jadi rata-rata diambil dari total nilai dibagi dengan banyaknya jumlah data ya, banyaknya jumlah nilainya ya. Tapi kita buletin ya. Kan soalnya ini hasilnya bisa aja koma-koma ya teman-teman. Kalau rata-rata ya. Soalnya misalkan total nilainya 500 gitu. Sedangkan pelajaran ada 7, 500 begitu juga kan koma ya teman-teman. Saya di sini mau ngebuletin teman-teman. Jadi kita panggil fungsi math round. Isi di sini total nilai dibagi banyaknya jumlah data ya, banyaknya jumlah nilainya. List nilai length. Begini ya. Kita save. Nah, kayaknya udah oke nih teman-teman. Sekarang kita tes ke browser. Kita refresh lagi. Kita isi lagi. Tanggal harinya aja ya. Siswanya Rangga Cahyadi. Jurusannya saya pilih kimia industri ya.
Nah, tampil ya. Sekarang saya pengennya ketika user isi nilai di sini, ini langsung ke sini teman-teman. Kita cek jalan kita tadi, script yang kita buat. Otomatisnya saya isi 60 misalkan. Klik tombol tab ya teman-teman. Jangan enter, kalau enter dia langsung nyimpan dia. Tab. Nah, berubah teman-teman. Total nilainya 60. Ini coba nilai terkecil salah nih. Nilai terkecilnya kan mestinya 0 ya. Ini 60, ini salah nih nilai terkecilnya. Max nilainya 60 benar ya. Nah, mestinya rata-ratanya juga isi nih, ini salah nih. Jadi total nilai terkecil salah, rata-rata salah ya. Kita benerin lagi. Oh, salahnya di sini teman-teman. Math ini mestinya dia pakai huruf besar ya, M-nya ya, bukan huruf kecil. Kita save. Coba kita cek lagi. Ini kita refresh lagi ya. Ini kan yang salah nilai terkecilnya sama rata-ratanya nggak keluar ya. Kalau untuk total nilai dan nilai tertinggi udah benar ya. Kita refresh lagi. Tanggalnya kita buat hari ini. Siswanya Rangga Cahyadi. Jurusannya Kimia Industri. Lalu kita isi. Matematikanya 60 ya. Tab. Nah, ada benar teman-teman. Total nilai 60, nilai terkecil kan 0 ya. Masih 0. Nilai tertingginya 60, rata-ratanya 9. Jadi 60 kan dibagi 7 ya. Nah, mata pelajarannya ada 7. 60 bagi 7 kan 8, sekian ya, mendekati 9 ya. Jadi dibulatin jadi 9. Kita kan udah pakai fungsi pembulatan tadi ya. Coba kita tambahin lagi. Misalkan 55. Tuh berubah ya, total nilai 115, nilai terkecil 0, nilai tertinggi 60 ya. Rata-ratanya 16. Tambahin lagi misalkan 75. Nah, berubah tuh dia nilai tertingginya. Jadi 75 ya. Coba kita isi semua ya. Misalkan 55. Fisika-nya 60. TK-nya 55. ATK-nya misalkan 75 ya. Nah, ada berubah semua ya. Total nilai, nilai terkecil, nilai tertinggi, dan rata-rata ya. Nah, untuk di sini kayaknya udah oke. Sekarang kita ngebuat ini teman-teman, tombol simpannya ya. Jadi disimpan masuk ke database ya. Kita ke text editor lagi. Kita ke sini teman-teman. Sini kita buat formnya ya. Form. Actionnya kita kearahin ke file proses ujian.php. Ini kita belum punya ya, nanti kita buat ini. Metodenya pause. Sekarang tutupnya kita pindahin ya. Taruh sini ya, paste, save. Sekarang kita buat filenya ya. Namanya tadi proses strip ujian.php ya. Sekarang kita buka tag PHP. Di sini kita buka session dulu ya, buat security-nya. Session underscore start. Kita cek. If not is set. $_session. Kita masukin variabelnya ss login. Kalau session yang nggak ada, kita pulangin. Header location host login.php. Lalu kita panggil file wajib kita. Core once
config.php. If iset $_post jadi jika tombol simpan ditekan, kita ambil value yang diposting ya dari tiap-tiap elemen. Yang pertama, nomor ujian. Kita kasih validasi dulu, HTML special charge $_post nomor ujian. Kita copy aja, kita ambil lagi tanggal ujian ya, kita ganti jadi tanggal. Kita copy lagi untuk jenis, kita ganti NIS. Kita copy lagi untuk jurusan. Ini kita kasih jurusannya. Ini diambil dari name, box jurusan ya. Kita copy lagi untuk total nilai ya. Name-nya sum. Total nilai itu ya. Dicek lagi teman-teman. Ini kita buat aja sum ya. Kita copy lagi untuk nilai terkecil. Itu sini min. Name-nya min ya. Lalu kita kasih lagi untuk nilai tertinggi, max. Name-nya max, variabelnya kita buat max. Kita copy lagi. Untuk rata-rata ya. Kita ganti name-nya AVG ya, rata-rata dia. Terus sekarang kita buat conditional untuk hasil ujiannya ya. If $min nilai terkecil ya. Jika nilai terkecilnya lebih kecil dari 50 atau rata-ratanya lebih kecil dari 60, maka hasil ujiannya sama dengan gagal. Else, tapi kalau di atas itu, maka hasil ujiannya sama dengan lulus ya. Jadi sini kita buat syarat kelulusan ada dua teman-teman. Yang pertama, nilai terkecilnya nggak boleh di bawah 50 dan rata-ratanya nggak boleh di bawah 60. Kalau salah satu aja nggak terpenuhi maka dia gagal. Ini untuk hasil ujiannya. Lalu di sini kita buat lagi variabel untuk mata pelajaran. Mapel pelajaran sama dengan HTML special charge $_post. Kita ambil name-nya mapel ya. Kita copy aja. Untuk jurusan. Ini untuk nilainya ya teman-teman. Ini untuk tabel nilai ujian. Yang di atas tadi untuk tabel ujian. Oh ini sama nih teman-teman. Saya pakai yang ini jurus aja ya. Soalnya nanti sama dia.
Ini kan jurusan udah ada teman-teman ya. Jadi ini kita nggak boleh sama nih. Jadi sini kita pakai jurus aja. Itu di sini name jurusannya juga udah dipakai ya. Jadi ini kita benerin nih. Yang di Ajax Maple ya. Dia kesini deh teman-teman. Ini kita rubah name-nya jadi jurus aja. Soalnya double ntar. Error ntar. Save. Ini kita ganti jurus. Satu lagi untuk nilai ujian ya. Nilai sini nilai. Kita save ya. Kalau sudah, sekarang kita insert datanya. Yang pertama kita insert ke tabel ujian dulu ya. MySQL query $koneksi insert into tabel ujian values. Ini ngurut ya teman-teman sama field di tabel ujian. Kita lihat dulu ya fieldnya ya. Ini teman-teman. Ini ya, nomor ujian, tanggal ujian, NIS, jurusan, total nilai, nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata hasil ujian. Dolar nomor ujian. Lalu setelah itu tanggal ya, tanggal ujian ya. Dolar tanggal. Tanggal NIS ya. Lalu dolar jurusan. Nilai terkecil, total nilai ya. Ini nggak usah kita nggak usah pakai strip apa tanda kutip teman-teman. Soalnya ini integer ya, angka nggak pakai strip dia. Total nilai, setelah itu nilai terkecil ya, dollar min. Lalu nilai tertinggi, dollar max. Lalu dolar rata-rata ya, nilai rata-rata. Satu lagi hasil ujian ya. Yang ini kita pakai kutip soalnya dia string. Hasil ujian. Ini ya. Nah, sekarang kita insert yang untuk tabel nilai ujian. MySQL oh bukan. Untuk nilai ujian ini kita pakainya looping teman-teman. For each dolar mata pelajaran S dolar key dolar ini aja ya. Baru kita di sini kita insert MySQL query dolar koneksi insert into sini kita masukin ke tabel nilai ujian values-nya. Kalau nilai ujian itu ini ya, ID nomor ujian, pelajaran, jurusan, nilai ujian. Untuk ID-nya kita buat 0, soalnya dia auto increment ya. Lalu nomor ujian
Lalu kita pelajaran ya. Kita pakai yang ini, MPL ya. Dolar. Kita pakai ini ya, yang jurus ya. Di sini kita kasih key-nya. Soalnya dia kan di looping. Dia string ya, jadi pakai kutip. Satu lagi. Oh, dia nggak pakai kutip ini. Ini apa? Integer ya. Dolar nilai. Di sini kita kasih indeksnya lagi. Dolar key. Nah, gini teman-teman. Ini ada error ya teman-teman. Dia karena ini. Di sini dia nggak boleh pakai validasi. Ini nggak apa-apa pakai validasi soalnya kita udah buat read only juga. Nah, begini ya. Nah, kalau sudah kita udah insert tabel ujian dan tabel nilai ujian, kita balik lagi ke halaman nilai ujian ya. Header, application, nilai ujian, PHP, kita kirim pesan, message sama dengan dolar hasil ujian sama nis-nya ya. Soalnya kita perlu ini untuk buat alatnya. Dolar nis. Sudah, kita return. Save ya. Kita balik lagi ke halaman nilai ujian. Sekarang kita buat alatnya ya. Sekarang kita tangkap dulu pesan yang dikirim tadi ya. Taruh di sini ya. If is set $_ get message ya. Dan is set $_ get. Kita ambil di sini nis-nya ya. Kecil. Lalu kita buat variabel. $message sama dengan $_ get. Ambil message ya. Kita ambil lagi, kita buat variabel sini. $nis sama dengan $_ get. Kita ambil nis-nya. Jadi kalau ada parameter yang dikirim, pesan yang dikirim kita ambil. Kalau nggak ada, kita buat variabel kosong. Nah, gini ya. Sekarang kita buat alatnya. Untuk alatnya, ini set dulu. Untuk alatnya kita ambil dari halaman guru aja deh. Sini ya. Ambil dari sini aja nih. Copy. Paste ya. Setnya kita ganti jadi lulus. Ini dari hasil ujian ya. Kita ambil dari hasil ujian. Lalu di sini pesannya untuk yang lulus ya.
kasih selamat siswa dengan NIS ini ya. Sekarang kita ambil NIS-nya, $NIS ini berhasil lulus ujian. Ini ya untuk lulusnya ya. Sekarang kita buat lagi untuk gagalnya. Kita copy aja. Alertnya di sini kita kasih danger aja, biar merah. Iconnya sini saya ganti jadi Xmark, silang dia. Lalu pesannya siswa dengan NIS, kita ambil dari pesan tadi ya, NIS-nya ya. Gagal ujiannya. Sudah, kita save. Kayaknya oke nih teman-teman. Sekarang kita tes ya ke browser. Ini kita refresh lagi. Kita ambil tanggalnya ya, tanggal hari ini aja. Siswanya Rangga Cahyadi, jurusannya sama nama punya teman-teman ya. Kalau Rangga Cahyadi ini punya saya, dia jurusannya kimia industri. Coba kita lihat. Ini Rangga Cahyadi ya. Nah, jurusannya kimia industri dia. Jadi kalau punya teman-teman kimia analis samain ya. Ujian. Tanggalnya hari ini, siswanya Rangga Cahyadi, jurusannya kimia industri. Ada tampil ya mata pelajarannya. Kita kasih 55. Bahasa Indonesianya 70. Bahasa Inggris 65. Proses kimia industri 60. Fisikanya 60. OTK-nya 60, ATK-nya 55 misalkan. Nah, kita lihat sini teman ya. Letter kecilnya 55, tertinggi 70, rata-rata 61 ya. Sini kan syarat kelulusannya ada 2. Nilai minimal tiap mata pelajaran nggak boleh di bawah 50 dan nilai rata-ratanya nggak boleh di bawah 60. Nah, ini mestinya lulus ya. Letter kecil kan di atas 50, rata-ratanya juga di atas 60 ya. Coba kita simpan, misalnya lulus nih. Oh, nggak tampil ya apa alertnya teman-teman ya, soalnya ada yang ketinggalan tadi. Tapi kalau kita lihat database, kita database ya. Nah, udah masuk dia. Udah sini lulus loh keterangannya. Soalnya kan nilai terendahnya di atas 50, tertingginya rata-rata di atas 60 ya. Terus nilai ujiannya nilai ujiannya nggak masuk ya teman-teman. Kita bener lagi ya. Kita ke text editor lagi. Nah, di sini kita validasinya kita hapus teman-teman. Jadi kan kita udah pakai tipe number juga ya, sama isinya udah kita buat validasi juga di angka minimal sama angka maksimal sama min max sama stepnya tadi ya. Soalnya nggak mau dia kalau di sini dikasih HTML special charge.
Kita save. Sama kita tambahin. Di sini kita belum tampil nih alatnya. Di sini ya. If $message tidak sama dengan kosong, ada di sini ya. Terusin tutupnya. Kalau message-nya nggak kosong, kita tampilin alatnya ya. Alat. Ini ya. Save ya. Sekarang kita tes lagi. Yang ininya kita hapus ya teman-teman. Tolong lagi. Kita hapus aja ya. Ini ujiannya masih kosong ya. Kita coba lagi. Kita refresh lagi. Dari sini aja. Masukin di tanggalnya, siswanya, sama jurusannya ya. Coba lagi. Matematika 55, bahasa Indonesianya 65. Pencet tab ya teman-teman. Kalau pencet enter langsung nyimpen ntar dia. Bahasa Inggrisnya 60, prosesnya kimia industri 60, fisikanya 70, OTK-nya 70, lalu ATK-nya 80. Nah, ini mestinya lulus ya, soalnya terkecilnya kan di atas 50 dan rata-rata di atas 60 ya. Coba kita simpan. Nah, tampil alatnya ya. Selamat siswa dengan NIS 001 berlulus ujian ya. Berarti lulus tadi Rangga Cahyadi. Kita cek database-nya. Kita berujian dulu. Tampil ya. Lulus dia. Lalu nilai ujiannya. Nah, tampil juga nilai ujiannya. Nilai ujiannya kan dari 7 ya. Jadi tampil 7 nih teman-teman. Sekarang kita coba lagi. Kita masukin lagi tanggalnya. Siswanya saya pilih ya. Mifauzia. Mifauzia ini jurusannya kimia analis. Matematikanya saya buat 55. Bahasa Indonesianya 65. Bahasa Inggrisnya 60. Kimia analisnya 55, mikrobiologinya 50, kimia organiknya 50, kimia anorganiknya saya buat 50. Nah, kita cek ya. Nah, ini nilai minimalnya 50 ya. Teman nilai rata-ratanya 55 dia. Ini mestinya nggak lulus nih, soalnya nilai rata-ratanya kan di bawah 60. Kalau nilai minimalnya masih oke, masih bisa dia 50, kan minimal 50. Tapi nilai rata-ratanya dia di bawah 60. Jadi mesinnya gagal nih. Coba kita simpan. Nah, tuh gagal ya. Siswa dengan NIS 002 gagal. Soalnya nilai rata-ratanya di bawah minimum ya. Di bawah ketentuan minimum. Kita coba satu lagi. Siswanya Alvin. Jurusannya kimia industri. Alvin ini pun saya. Dulu. Sini 50, bahasa Indonesianya 65, bahasa Inggrisnya 65, terus kimia industrinya 75, fisikanya 75, OTK-nya 45, ATK-nya 75. Coba kita cek ya. Nah, ini nilai terkecilnya di bawah 50. Tapi walaupun nilai rata-rata di atas 60, tapi nilai terkecilnya dia di bawah 50. Jadi misalnya gagal juga yang ini. Coba kita simpan lagi.
Nah, gagal deh. Coba kita cek ke database. Ujian dulu. Nah, tuh gagal deh. Yang nomor 2 nomor 3 tadi gagal ya. Soalnya kan yang ini gagalnya karena nilai rata-ratanya di bawah 60. Kalau yang ini gagalnya karena nilai terendahnya di bawah 50 ya. Jadi ini teman-teman, kita udah membuat script input nilai ujian dengan Ajax dan juga vanilla JavaScript. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami, dan mudah-mudahan punya teman-teman juga pada jalan ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temannya ya, supaya channel kita semakin berkembang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di coding lain.